Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edial Fatihah. Saya dari kelas 4D4 Telekomunikasi A. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan bagaimana cara kerja dari sistem proyek akhir saya yang berjudul Analisa Aktivitas Berkendara untuk Deteksi Kecelakaan Kendaraan menggunakan metode klasifikasi algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC. Proyek akhir ini terdiri dari 3 anggota tim, di mana terbagi menjadi 2 bagian, yakni pengirim dan penerima. Pengirim berfungsi untuk mengklasifikasikan aktivitas berkendara sesuai algoritma masing-masing dan mengirimkan notifikasi kecelakaan kepada penerima atau responden. Sedangkan penerima bertugas menerima notifikasi, kemudian meneruskan pada responden, serta memastikan responden mengetahui lokasi terjadinya kecelakaan. Latar belakang dibuatnya proyek akhir ini yakni banyaknya jumlah korban kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor, serta lambatnya informasi korban kecelakaan untuk keluarga, sehingga memunculkan ide membuat safety application. Safety application ini berfungsi untuk mendeteksi kecelakaan serta klasifikasi aktivitas berkendara secara real time, di mana keluarga akan diberikan notifikasi kondisi kecelakaan serta lokasi korban secara otomatis. Tujuan dari proyek akhir ini yakni sistem mampu memprediksi aktivitas berkendara secara real time, sistem mampu mendeteksi adanya kecelakaan secara akurat berdasarkan perubahan sensor yang signifikan, sistem dapat memunculkan notifikasi pada saat kecelakaan, serta sistem dapat mengirim informasi kecelakaan ke database. Ilustrasi penggunaan aplikasi untuk user deteksi kecelakaan serta aktivitas berkendara. Pertama, user mendaftarkan diri dengan memasukkan nama lengkap, nomor telepon keluarga yang dapat dihubungi, serta password. Setelah berhasil registrasi, user kemudian login dan mulai menjalankan aplikasi. Smartphone diletakkan di atas speedometer. Smartphone yang diletakkan di atas speedometer akan mengakses nilai sensor akselerometer dan giroskop. Aplikasi juga mengakses lokasi user pada saat mulai menjalankan fitur utama. Sehingga pada saat kondisi motor menyala, aplikasi akan mendeteksi menyala. Pun pada saat user berjalan lurus. Belok kanan, dan belok kiri. Semua perubahan aktivitas berkendara user diupdate dan disimpan ke dalam database secara real time. Dan pada saat perjalanan, user mengalami kecelakaan dikarenakan belokan tajam. Pada aplikasi user akan dimunculkan alarm selama 20 detik. Apabila user tidak menekan button, aplikasi secara otomatis mengirimkan informasi kecelakaan ke database. Dan aplikasi pada responden akan secara otomatis memunculkan notifikasi kecelakaan. Metodologi penelitian yang pertama mengumpulkan data mentah menggunakan sensor akselerometer dan giroskop, kemudian melewati proses pre-processing sehingga ditentukan tren data dan nilai alfa pada smoothing. Kemudian naive Bayes training proses dan testing proses secara offline sehingga didapatkan nilai key-value, parameter key-value, cross validation, serta nilai varian dan means untuk setiap atribut untuk masing-masing kelas. Dari beberapa parameter yang telah didapatkan, selanjutnya digunakan untuk membangun aplikasi. Setelah aplikasi dibangun, selanjutnya aplikasi diuji secara real time. Apabila akurasi didapatkan lebih dari 80%, maka selanjutnya akan dikonekkan ke database dan diintegrasikan dengan keseluruhan sistem dengan aplikasi untuk responden. Apabila pengujian kurang dari 80%, maka dilakukan pengumpulan ulang data. Pengujian aplikasi dan integrasi sistem satu tim. Pengujian aplikasi dimaksudkan untuk menguji kinerja aplikasi dalam hal login, registrasi, dan fungsi aplikasi itu sendiri, yakni deteksi aktivitas berkendara serta deteksi kecelakaan. Berikut ini proses registrasi.
Setelah proses registrasi berhasil, kemudian proses login. Saat aplikasi dijalankan dan user mulai berpindah lokasi, titik hijau akan mulai berjalan mengikuti user, sedangkan main kuning merupakan titik asal user. Pada saat perjalanan user mengalami kecelakaan, maka aplikasi pada responden akan secara otomatis memunculkan notifikasi seperti ini, serta lokasi korban kecelakaan dan estimasi jaraknya. Selanjutnya, sistem aktivitas berkendara normal atau tidak terjadi kecelakaan, seperti motor menyala, perjalanan lurus, belok kanan, dan belok kiri. Dapat dilihat jika klasifikasi kondisi sesuai dengan keadaannya. Evaluasi sistem pada saat kecelakaan digunakan dua metode, yakni jatuh dari kursi yang diasumsikan sejajar dengan jok sepeda motor dan jatuh dari sepeda. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir cedera serius serta kerusakan perangkat. Ketika mengalami kecelakaan, alarm notifikasi akan berbunyi selama 20 detik sebelum pengiriman ke database. Apabila user tidak menekan button, maka kecelakaan akan diupdate di database. Kesimpulannya, yang pertama yakni dataset yang mempunyai akurasi tertinggi dihasilkan setelah melewati proses pre-processing menggunakan smoothing alpha 0,1 dan menggunakan 8 key-fold cross-validation menghasilkan akurasi sebesar 99,27%. Pada pengujian evaluasi algoritma naive Bayes terdapat terhadap aktivitas berkendara normal dengan delay 500 milisecond, dihasilkan akurasi sebesar 95%. Pada pengujian evaluasi sistem pada kecelakaan, dihasilkan akurasi sebesar 100%. Cukup sekian dan terima kasih.